ya. Halo Bun, Assalamualaikum. Hai Bunda-bunda, apa kabarnya? Hari ini saya mau sharing aja Bun pengalaman melahirkan anak saya yang pertama dan yang kedua, yaitu Rasya, dan yang kedua yang baru lahiran tanggal 5 kemarin, Januari 2023, Melody. Nah, alhamdulillah dua-duanya ini anak saya lahirannya normal, di bidan dan lancar ya Bun. Nah, jadi saya mau sharing pengalaman melahirkan kedua anak saya ini. Nah, kalau untuk videonya, ini video kemarin pas kita pesan paket akikah buat Dede Melody, tapi nggak ngadain acara. Ini cuma pesan paket akikah nasi aja dan untuk dibagi-bagi ke tetangga ya sama keluarga. Dan ini paketnya cuma 100 paket dan itu pun ada yang kurang juga ya. Saya pun yang mesannya itu bagi dua sama suami makannya karena memang kurang, dan kalau mau nambah pun jumlah paket tambahannya harus ada minimalnya. Jadi ya udahlah, kita pasin aja 100 kotak ya untuk tetangga dan keluarga. Jadi teman-teman yang rumahnya jauh-jauh belum bisa dikasih karena selain paketnya yang pas-pasan 100, pengantarannya juga agak susah. Yang keliling itu cuma kakak saya dan anaknya ya, yang bagi-bagiin nasi boxnya. Jadi untuk akikahnya Dedek Melody 100 dulu, semoga nanti pas akikahnya Rasya, itu kan anak cowok ya, kambingnya 2, semoga lebih banyak rezekinya dan bisa bagi-bagi lebih banyak lagi, amin. Nah, kita langsung lanjut aja ke ceritanya Bun, karena di sini di video ini saya akan mau berbagi pengalaman melahirkan kedua anak saya. Yang pertama itu cowok dan yang kedua itu cewek. Dan antara keduanya ini ternyata ada persamaan dan perbedaan ya. Jadi saya jelasin dulu perbedaan di antara keduanya, baik dari kehamilan dan proses persalinannya. Nah, untuk kehamilan saya yang pertama, anak saya Rasya, ini saya sedikit cerita dulu ya Bunda. Waktu itu saya menikah di tanggal 18 Agustus 2019 dan pas tanggal 31 Agustus saya masih datang bulan ya. Nah, itu yang terakhir, dan ternyata bulan depannya itu akhir bulan September itu saya nggak datang bulan lagi, dan saya sengaja untuk nggak ngecek dulu sampai bulan Oktober. Jadi di bulan Oktober itu saya langsung cek dan ternyata hasilnya positif garis 2. Alhamdulillah banget, terima kasih sama Allah sudah dikasih rezeki yang sangat cepat ya, termasuk cepat. Tapi bagi bunda-bunda yang mungkin baru menikah dan atau sudah menikah beberapa lama tapi belum punya anak, jangan bersedih dulu karena itu pasti ada waktunya masing-masing yang ditetapkan Allah dengan waktu yang tepat ya. Nah, kita lanjut lagi aja ceritanya. Ini perbedaan dan persamaan di waktu kehamilan anak cewek dan cowok ya Bun. Kalau untuk anak saya yang pertama, Rasya, cowok, itu makanannya saya lebih ke daging-dagingan. Gak tahu kenapa lebih suka daging ayam, daging sapi, pokoknya rendang yang kayak gitu ya. Dan bakso-baksoan itu saya senang banget Bunda. Tapi kalau untuk anak yang perempuan, ini anak yang kedua, itu selera saya untuk makan bakso-bakso daging itu berkurang. Bukan gak mau ya, kalau untuk masuk itu masih bisa, tapi misalkan lewat nih di tukang bakso itu kan wanginya nyengat, itu bikin perut benar-benar jadi enak dan pengen muntah. Nah, itu aja sih bedanya. Terus kalau untuk muka ya, saya ingat banget hamilnya anak cowok itu muka saya kusam, terus masih ada jerawat-jerawat yang menghitam, jadi benar-benar kusam. Tapi kalau untuk anak cewek ini yang kedua, saya lihat muka saya itu agak enakan gitu Bun, nggak kusam walaupun saya cuma pakai cuci muka biasa, Agnes, terus nggak pakai skincare.
Untuk jerawat juga enggak nimbul banyak kayak gitu ya, jadi lebih enak ngelihatnya daripada pas hamil anak cowok. Nah, kalau kita bahas ngidam, itu untuk anak pertama dan kedua cewek dan cowok itu alhamdulillah nggak ada ngidam yang aneh-aneh ya bunda. Jadi saya nggak ngerasain yang misalkan minta makanan yang susah dicari atau di waktu yang kurang tepat, itu kayaknya nggak ada. Kalau itu pun mau kepengen, itu masih yang wajar-wajar aja, alhamdulillah. Terus kalau untuk mual dan muntah ya, itu keduanya sama-sama mual dan muntah di awal kehamilan, tapi ketika masuk ke 4 bulan semuanya hilang, jadi nggak ada lagi yang mual-mual dan muntah-muntah. Tapi bedanya kalau yang anak cowok itu baru ngerasa mual-mualnya di umuran 2 bulan, tapi kalau anak cewek ini saya ngerasain dari pas awal, bener-bener awal itu sudah mualnya itu di pagi, siang, malam itu nggak tentu ya anak cewek yang saya rasain. Tapi kalau anak cowok itu saya cuma ngerasa di pagi hari, itu aja sih. Tapi ini yang saya rasain ya Bon, karena keluhan setiap orang hamil itu pasti berbeda-beda. Oh iya, kalau untuk makanannya yang cowok tadi saya lebih suka ke bakso-baksoan ya, terus yang gurih-gurih. Tapi kalau untuk anak cewek saya jadi berubah selera ke yang manis-manis, kayak yang makan martabak jadi seneng, terus makan coklat, makan bubur ketan hitam atau bubur kacang hijau dan es yang manis-manis. Nah itu sih Bun yang saya rasain di kehamilan. Lanjut lagi, kalau untuk di proses persalinan, alhamdulillah kedua anak saya ini termasuk di persalinan yang lancar ya Bun. Oke, ini saya cerita lagi di pengalaman lahiran anak saya yang pertama. Untuk anak yang pertama itu si Rasya, HPL-nya itu tanggal 6 bulan 6 ya bunda, tapi dia lahirnya itu bulan 5 tanggal 23, jadi maju sekitar 2 minggu sebelum HPL. Terus pas mau lahiran itu juga nggak ada tanda-tanda kayak lendir darah ataupun ketuban pecah ya. Jadi saya cuma ngerasain sedikit mulas yang hilang timbul di setiap 10 menit sekali. Karena saya itu pengalaman yang pertama, jadi kan belum tahu tuh gimana sih rasanya mau lahiran, sedangkan itu juga belum saatnya, belum HPL-nya. Jadi saya tuh cuma agak bingung kenapa ya nih kok agak mulas, dan saya perhatikan mulasnya itu cuma 1 menit di antara 10 menit, jadi setiap 10 menit sekali timbul, dan per 1 menit hilang, 10 menit kemudian timbul lagi. Itu saya rasain dari jam 12 siang sampai ke jam 7 malam ya. Nah jadi karena itu sudah lumayan lama dan gak hilang, jadi saya coba langsung cek ke bidan. Tapi itu tuh masih bisa ditahan ya bun, rasa mulasnya itu bisa ditahan, jadi masih sedikit sakit ya, gak terlalu parah sih ya. Jadi pas saya langsung ke bidan di jam setengah 8 malam, ternyata dicek itu sudah pembukaan 2. Berhubung ini anak pertama, jadi bidan saranin untuk pulang dulu karena katanya kalau nunggu di sini takutnya lama, kan anak pertama itu biasanya lama. Terus pas ditanya kira-kira lahirnya itu kalau anak pertama itu kapan ya Bu, kalau ini sudah pembukaan 2, kata bidannya sih paling cepat besok pagi katanya gitu. Jadi berhubung saya dengar besok pagi dan itu baru jam setengah 8 ya, jam 8 malam, jadi saya berpikir ya udahlah kalau gitu pulang dulu ke rumah. Nah jadi dari situ saya pulang ke rumah, dan sampai di rumah rasa mulas itu kan masih hilang timbul, dan jaraknya itu makin dekat 5 menit sekali. Terus saya masih tahanin sampai sekitar jam 10 malam, dan pas jam 10 malam itu gak ada, tetap tanda-tanda ketuban pecah dan lendir darah itu tetap gak ada, tapi rasa mulas yang sudah makin dekat jaraknya dan agak mulai gak nyaman ya. Jadi saya pun balik lagi ke bidan untuk cek lagi, dan ternyata itu pembukaannya sudah nambah, dan saya disaranin untuk nggak pulang lagi, jadi nunggu di situ.
Lalu sekitar jam setengah 11-an itu saya disuruh masuk ke tempat bersalin, ke ruang bersalin, dan saya menunggu pembukaan sampai pembukaan 10 ya di sana. Nah, tapi untuk tanda-tanda tadi ketuban saya itu memang benar-benar nggak pecah. Jadi pas sudah pembukaan ke 10 baru ketubannya dipecahin dan baru proses lahiran. Nah, itu sekitar jam itu masuk ke ruang bersalinnya jam setengah 11 ya, setengah 11-an lewat, dan lahirnya itu selesai semuanya dan selesai dijahit itu jam setengah 1 malam. Nah, itu untuk anak yang pertama. Jadi dia nggak ada tanda-tanda yang keluar lendir darah ataupun pecah ketuban ya bunda. Nah, untuk anak yang kedua ini ternyata prosesnya itu lebih cepat. Saya juga kurang tahu apa itu karena anak kedua jadi lebih cepat atau gimana ya bun. Untuk si Melody, dia itu saya ngerasain mulasnya sekitar jam 6 ya, jam setengah 6 pagi. Nah, saya mikirnya itu kontraksi palsu atau mulas mau ke WC ya bun ya, jadi antara keduanya. Nah, tapi pas saya perhatiin itu si mulasnya hilang timbul juga kayak yang saya rasain pas mau lahiran Rasya. Nah, kalau untuk anak kedua ini HPL saya itu bun kan ganti-ganti tuh bidannya, kliniknya. Jadi kata si tempat yang saya lahiran itu HPL-nya di tanggal 22, tapi di klinik lain itu katanya saya lahirnya di tanggal 16 ya, jadi 16 dan tanggal 22, sedangkan itu saya ngerasain mulasnya di tanggal 5. Nah, jadi maju lagi ya, dia kayak anak pertama, jadi maju dari HPL sekitar 10 harian kalau anak yang kedua. Nah, untuk anak yang kedua ini saya ngerasain mulas tadi di sekitar jam setengah 6 pagi dan hilang timbul 5 menit sekali. Nah, berhubung itu 5 menit sekali hilang timbul, jadi saya download aplikasi kontraksi yang ada di Play Store ya. Dan ternyata memang saya perhatikan hilang timbul si rasa mulas tadi itu rata ya. Jadi setiap 5 menit sekali timbul mulas beberapa detik atau nyampe 1 menit. Nah, itu saya masih bilang ke ibu saya, ini kok mulas ya. Ibu saya bilang langsung ke bidan aja, nanti ternyata mau lahiran. Dan di situ juga kebetulan suami lagi ada di rumah, jadi saya bilang ke dia kalau ini ada rasa mulas ya. Kalau suami itu kan biasanya lebih kepanikan ya, tapi saya lebih tenang karena saya sudah ngerasain yang lahiran pertama itu nggak secepat itu, nggak segampang itu mau lahiran. Nggak kita tuh tiba-tiba mulas langsung lahir, nggak kayak gitu kan, pasti ada prosesnya dan pembukaannya. Terus saya perhatiin ternyata untuk anak kedua ini sekitar jam setengah 9 itu keluar lendir darah. Nah, dari situ saya yakin kalau ini memang mau lahiran. Jadi beda ya antara anak pertama dan kedua. Anak pertama tadi nggak ada lendir darah, yang kedua ini ada lendir darah. Tapi untuk ketuban sama-sama nggak pecah. Jadi anak kedua juga dipecahin ketubannya ketika sudah pembukaan 10 dan mau proses lahiran. Nah, lanjut lagi. Jadi sekitar jam setengah 9 saya lihat ada lendir darah. Terus saya langsung siap-siap dengan bawa barang-barang yang sudah saya siapkan ya, untuk bunda-bunda yang belum melihat barang-barang yang perlu dibawa ke bidan, terus barang yang diperlukan ibu dan diperlukan baby baru lahir itu sudah saya upload semua. Jadi linknya nanti saya taruh tetap di video ini ya, di deskripsi. Nah, lanjut lagi. Sekitar jam setengah 9 saya siap-siap dan jam 9 itu saya berangkat ke bidan. Lumayan dekat lah ya, sekitar 10 menit nyampe ke bidan. Nah, di sana itu saya nyampe sekitar jam 9-an, terus saya langsung cek pembukaan dan ternyata itu sudah pembukaan 5 ya. Nah, jadi kata si bidannya karena ini udah pembukaan 5, jadi nggak disaranin buat pulang, langsung nunggu di situ. Terus saya tanya ke bidannya kira-kira lahirannya itu jam berapa. Kata bidannya sih siang ya. Nah, itu kan jam 9 saya datang, ternyata pembukaannya cepat banget bunda, jam
11 kurang itu saya sudah lahiran, sudah kelar dijahit dan semuanya. Jadi proses yang persalinan anak kedua ini lebih cepat dari anak pertama. Saya juga kurang tahu kenapa, karena setiap ibu juga beda-beda, anak yang kedua maupun pertama ada yang cepat, ada yang lama juga ya. Jadi saya cuma bisa berterima kasih aja sama Allah ya, sudah dilancarin semua proses persalinan dari anak pertama sampai kedua ini. Nah, itu aja sih Bun yang bisa saya ceritain sesuai dengan pengalaman pribadi saya, mulai dari kehamilan anak pertama dan kedua, cewek dan cowok, terus proses persalinannya juga. Bagi bunda yang sekarang lagi hamil, lagi menunggu kedatangan buah hatinya, baik anak pertama ataupun yang keberapa ya, semoga disehatkan, dilancarkan prosesnya sama Allah, dan semoga sehat dua-duanya ya, tentunya ibu dan anaknya, amin. Untuk video kali ini kayaknya batas ini dulu ya Bun. Di next video mungkin kita bisa cerita-cerita lagi. Jangan lupa bunda yang belum subscribe, mohon bantuannya, supportnya untuk subscribe akun ini, terus di like, terus di komen ya. Jika ada saran atau kekurangan apapun bisa ditaruh di kolom komentar, terus bisa di share jika ada yang bunda kira itu bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih ya bunda bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir video ini. Semoga kita semua disehatkan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih bun, saya tutup dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.